Bab 74. Arka kini telah berada di rumahnya. Arka mengajak orang tuanya duduk bersama di ruang keluarga. "Gimana Arka, kuliah kamu di sana?" tanya Pak Wang sembari menyeruput secangkir teh. "Oh Papa, tidak usah khawatir. Arka di sana jadi asisten dosen juga, sekaligus Arka main musik dan nyari dari kafe ke kafe untuk menambah uang saku." "Nyanyi? Untuk apa? Kamu tekuni saja kuliah kamu, setelah itu kamu ikut Papa kerja di perusahaan Papa. Papa juga menanam saham dan kita bisa bangun perusahaan sendiri." "Biarin Arka, Pak. Namanya anak muda, biarkan dia melakukan apa yang dia suka," sahut Bu Amira. "Lumayan Pak, bisa buat tambah uang jajan juga. Arka juga jadi bintang iklan di sana." "Bintang iklan apa Arka? Mau jadi artis kamu?" goda Bu Amira. "Ya nggak minat juga sih, Mas, sebenarnya. Arka hanya membantu teman Arka saja." "Memangnya produk apa, Arka?" tanya Pak Wang penasaran. "Frozen food. Oishi frozen food. Sama Aili juga Ma." "Sebentar, kayaknya Papa nggak asing. Itu kan produk baru bos perusahaan, Papa," sahut Pak Wang. "Maksud Papa, bos perusahaan Papa? Emang kamu nggak tahu apa, Papa kamu bekerja di perusahaan apa?" tanya Bu Amira. "Enggak, Ma," jawab Arka menggeleng. "Itulah anak kamu, Ma. Dia terlalu cuek sama orang tuanya," celetuk Pak Wang. "Ya Arka kan fokusnya emang belajar, jadi ya nggak kepikiran sama sekali." "Kantor pusat perusahaan Papa ini ada di Indonesia. Ya karena bos Papa emang bertangan dingin jadi mencoba buka cabang di luar negeri. Dan Beijing adalah cabang pertama mereka." "Sebentar Pak, apa bos Papa namanya Kinan Arga Dirgantara?" tanya Arka. "Iya, kamu kok tahu?" "Tapi dulu saat Papa dipindah ke Beijing, masih Pak Salim, papanya Pak Kinan," sahut Pak Wang terkejut. "Ya dia teman Arka. Jadi selama di Indonesia, Pak Kinan keluarga Arka." "Wah, kenapa bisa kebetulan gini ya? Baguslah kalau begitu, kamu belajar bisnis dari Pak Kinan. Beliau sangat luar biasa. Sukses mengembangkan bisnis di usia muda. Penerus yang hebat. Tapi gimana kamu bisa kenal sama bos Papa, Arka?" selidik Bu Amira. "Takdir, Ma," singkat Arka. "Maksud kamu takdir?" tanya Pak Wang. "Ya Arka kenal istrinya terlebih dahulu. Arka suka sama istrinya dan jadi first love, Arka," kata Arka dengan sangat santai. Pak Wang begitu murka dengan sikap Arka yang kurang ajar. "Kamu gila Arka. Nggak waras kamu. Kamu mencintai istri orang yang notabene adalah istri dari bos Papa," kata Pak Wang dengan suara tinggi. "Ya mana Arka tahu, kita ketemu di kampus. Jadi takdir yang membuat kita dekat. Apa Pak Kinan tahu kalau kamu anaknya Papa?" "Enggak." Arka nggak pernah cerita tentang asal-usul Arka. Karena Arka sendiri nggak tahu Arka ini siapa sebenarnya, celetuk Arka dengan senyum getirnya. Mendengar ucapan Arka, membuat Pak Wang dan Bu Amira tercekat. Mereka mulai takut jika Arka mengetahui kebenaran ini. "Maksud kamu apa, sayang? Kamu ya anaknya Papa sama Mama lah," sahut Bu Amira dengan wajah yang nampak gusar. "Apa Papa dan Mama tahu siapa istri Pak Kinan? Wanita yang Arka cintai dan sekaligus cinta pertama Arka, adalah kakak kandung Arka," kata Arka dengan tegas. Seketika membuat Pak Wang dan Bu Amira terhenyak dalam diamnya. "Arka, apa yang kamu bicarakan? Kamu anak kandung kami," jelas Bu Amira dengan air mata yang mulai menitik.
Lalu siapa Pak Salman itu? Siapa dia? Lalu siapa Retno? Siapa dia? Siapa mereka Pak? Bentak Arka dengan tatapan sendu pada kedua orang tuanya. Pak Wang dan Bu Amira hanya bisa terdiam. Jawab Pak. Ada apa semua ini? Apa yang kalian sembunyikan? Arka berhak tahu, Arka sudah dewasa, Arka bukan anak kecil lagi. Seandainya istri Pak Kinan bukan kakak kandung Arka, Arka pasti akan merusak hubungan mereka. Karena Arka benar-benar tulus mencintai istri Pak Kinan. Cuma dia satu-satunya wanita yang mampu membuat Arka jatuh cinta. Gila kamu Arka. Gila kamu. Mencintai istri orang. Bentak Pak Wang. Arka lalu mengeluarkan selembar kertas berisi hasil tes DNA antara dirinya, Pak Salman dan juga Dira. Saat pertama kali bertemu Pak Salman dan saat memeluk Pak Salman, Arka sengaja mengambil sampel rambut Pak Salman. Dan saat Arka melepas tali rambut Dira, saat itu pula Arka mengambil sampel rambut yang tertinggal pada tali rambut Dira. Pak Wang dengan gemetar membuka selembar kertas itu lalu membacanya bersama dengan Bu Amira. Tolong, Pak. Kenapa kalian tega membohongi Arka dan mereka, kata Arka lirih. Membaca hasil tes DNA tersebut, Pak Wang dan Bu Amira tak bisa lagi menahan air matanya. Saat itu, Arka mendengar pembiciraan Papa dan Mama. Papa dan Mama sengaja memalsukan berita kematian Arka dan Papa sebenarnya punya saudara di Indonesia. Papa sengaja merebut Arka dari mereka demi ego Papa. Sejak saat itu Arka memutuskan untuk kuliah di sana dan sekaligus Arka mencari bukti. Pertama kali Arka curiga karena sweater itu. Sweater yang Arka pakai adalah sweater yang sama dengan milik Kak Dira, istrinya Pak Kinan. Dan itu dibuat oleh Michael Wong dan dihadiahkan saat ulang tahun Kak Dira. Pak, Arka sangat menghormati Mama dan Papa, jadi Arka mohon Papa dan Mama jujur sama Arka, pinta Arka. Semua ini memang salah Papa. Semua ini salah Papa. Papa yang tidak bisa memberikan keturunan. Saat kamu dilahirkan oleh Retno, kakak sepupu Papa. Papa yang memaksanya dan memintanya. Karena Papa mandul. Papa sudah ingin menceraikan mama kamu dan memintanya untuk menikah dengan lelaki yang subur. Tapi Mama tidak mau. Papa memohon pada Mbak Retno untuk mengasuh kamu dengan alasan bahwa Papa mandul. Dan Mama kamu ingin menceraikan Papa. Dan Papa berpikir bahwa Mbak Retno akan bisa hamil lagi. Dengan berat hati Mbak Retno menyetujuinya, namun Mbak Retno pun tidak khawatir karena kamu diasuh oleh Papa yang mana masih saudara. Kami membawa kamu saat usia 1 bulan dan kakak kamu berusia 4 tahun. Setelah mendapatkan kamu, kami pindah. Dan kami mengarang cerita bahwa di perjalanan kami mengalami kecelakaan. Lalu mengarang cerita bahwa kamu terpental jauh hingga masuk ke jurang, yang bawahnya terdapat arus sungai yang sangat deras. Saat mendengar itu Mbak Retno sangat sedih dan menangis histeris. Sampai akhirnya Mas Salman mengajaknya pindah rumah dan berusaha menghiburnya. Namun di saat seperti itu, Mbak Retno masih memikirkan kelangsungan pernikahan kami. Yang mana mama kamu akan menceraikan Papa. Kami sangat dekat seperti saudara kandung sendiri. Karena kami sama-sama anak tunggal dan sudah tidak punya orang tua. Mbak Retno sangat menyayangi Papa seperti saudara sendiri. Cerita Pak Wang yang membuat hati Arka semakin hancur. Ya Tuhan, Papa jahat. Papa benar-benar jahat. Papa egois. Arka bukan mainan, Pak. Papa benar-benar tega membohongi mama kandung Arka.
Lalu Papa meninggalkan mereka begitu saja dengan setumpuk luka yang Papa tancapkan. Bahwa Arka tidak pernah melihat wajah mama kandung Arka, bahkan di saat hari terakhirnya. Kami terpaksa melakukannya. Kami takut dan gak mau kehilangan kamu, Arka. Kamu sudah seperti anak kandung kami, sahut Bu Amira yang berderai air mata. Arka terima kasih karena Papa dan Mama merawat Arka dengan kasih sayang dan tidak benar-benar membuang Arka ke jurang. Tapi apa yang Mama dan Papa lakukan itu salah. Kalian sangat egois, menghancurkan hati seorang ibu lalu meninggalkan dan menghilang tanpa jejak. Apa Papa dan Mama tahu? Mereka menderita. Mama meninggal karena kanker rahim. Di mana, di saat yang bersamaan usaha Ayah Salman bangkrut ditipu habis semuanya. Ayah Salman dan Kak Dira menderita, Kak Dira bekerja keras untuk membayar hutang-hutang ayah. Sedangkan aku di sini bahagia, kalian juga di sini bahagia, apa kalian bisa membayangkan hancurnya hati mereka, Ma, Pa? Bentak Arka dengan suara memekik dalam tangis pilunya. Maafkan Papa, Papa tidak tahu kalau Mbak Retno meninggal karena kanker rahim dan usaha Mas Salman bangkrut. Itu karena Papa egois, Papa pengecut. Bahagia di atas penderitaan orang lain, Arka pun berlalu pergi ke kamarnya dan membanting pintu dengan keras. Arka terduduk lemas di kamarnya. Hatinya begitu sakit karena orang tua angkatnya tega memisahkannya dengan orang tua kandungnya. Bahkan Arka tidak sempat melihat wajah ibu kandungnya. Arka berteriak. Berteriak yang memekik telinga sambil menjambak dan mengacak-acak rambutnya sendiri. Arka pun mengacak-acak isi kamarnya dan melempar cermin dengan vas bunga. Bagaimana bisa Papa dan Mama melakukan itu pada Arka? Mama, kenapa Mama juga memberikan Arka pada mereka? Sedangkan mereka jahat dan membohongi Mama. Arka terisak dalam tangisnya. Pak Wang pun amat sangat merasa bersalah. Bu Amira pun menangis terisak. Menyesal dengan apa yang terjadi. Seharusnya kita jujur, Pak. Kita harus jujur pada Mbak Retno dan Mas Salman, kata Bu Amira. Aku takut kalau Mas Salman dan Mbak Retno mengambil Arka sewaktu-waktu. Aku takut, Ma. Aku takut. Aku memang pengecut. Aku mandul. Aku tidak berguna. Seharusnya saat itu kita bercerai saja, kata Pak Wang yang begitu frustasi. Bu Amira lalu memeluk suaminya untuk memberinya kekuatan. Tidak, Pak. Jangan bicara seperti itu. Papa adalah suami dan Papa yang baik untuk Mama dan Arka. Tapi Papa adalah manusia yang buruk dan jahat. Papa bukan manusia yang baik. Papa egois. Semua ini karena Papa terlalu sayang sama Arka. Bahkan Papa sampai tega mengganti nama Erik menjadi Arka. Akhirnya rahasia yang kita tutup selama 17 tahun akhirnya terbongkar. Dan Arka begitu marah dan sangat membenci Papa, Ma. Bagaimana jika Arka kembali pada Mas Salman? Pa, apa yang bukan menjadi hak milik kita, sudah sepantasnya kita harus mengembalikannya. Jika kita menekan Arka, dia akan semakin membenci kita, Pak. Mama juga sangat menyayangi dan mencintai Arka. Mama juga nggak mau kehilangan Arka. Tapi inilah hukuman yang harus kita dapatkan dari perbuatan kita. Kita nggak boleh egois, Pak. Kata Bu Amira yang berusaha bersikap bijak sekalipun hatinya juga teriris perih dengan semua ini. Pak Wang lalu berjalan menuju kamar Arka. Arka, buka pintunya, kata Pak Wang sembari mengetuk pintu. Namun Arka hanya berdiam diri terduduk di lantai sambil memeluk kedua kakinya. Pak Wang begitu khawatir.
Pak Wang berusaha membuka gagang pintu namun rupanya Arka tidak menguncinya. Pak Wang merasa terpukul melihat Arka. Melihat Arka yang berantakan dan kamar yang carut-marut dan pecahan kaca di mana. Bahkan kaki Arka pun berdarah terkena pecahan kaca. Arka, kamu jangan seperti ini. Maafkan Papa. Papa salah. Kaki kamu berdarah, nak. Papa begitu mencintai kamu, Papa tidak ingin kehilangan kamu. Papa melakukannya karena terlalu mencintai kamu. Papa takut jika suatu saat orang tua kandung kamu kembali mengambil kamu. Maafkan Papa dan Mama. Maafkan kami. Kata Pak Wang yang duduk bersimpuh di hadapan putranya itu. Bu Amira lalu menyusul dan sangat terkejut melihat kondisi kamar Arka yang berantakan. Sama dengan hatinya yang begitu hancur. Arka, maafkan Mama juga. Mama selama 17 tahun dipenuhi rasa bersalah. Mama tidak tenang dan sering merasa takut. Mama sangat mencintai kamu seperti anak kandung Mama sendiri. Pak Wang dan Bu Amira pun memeluk Arka bersamaan namun Arka hanya terdiam mencoba dan berusaha memahami rasa sakit ini. Tolong, biarkan Arka sendiri, ucap Arka dengan lirih. Pak Wang dan Bu Amira pun melepas pelukannya lalu segera keluar dari kamar Arka dengan perasaan sesal teramat dalam. Keesokan harinya, Aili berjalan-berjalan melewati kontrakan Arka, yang mana kontrakan mereka bersebelahan. Aili berhenti sejenak dan menatap rumah kontrakan itu. Arka, kenapa kamu nggak ngabarin? Kamu baik-baik aja kan di sana? Aku kangen, Arka, gumam Aili dalam hati. Tiba-tiba suara klakson mobil membuyarkan lamunannya. Mobil itu berhenti tepat di sebelah Aili. Aili pun terkejut dan menoleh ke arah mobil tersebut. Aili, kamu mau kemana? Tanya Raihan yang menurunkan kaca mobilnya. Kak Raihan. Aku mau ke rumah sakit, Kak. Kan katanya hari ini Kak Dira sudah boleh pulang. Ya udah, ayo masuk. Aku juga mau ke sana. Ajak Raihan. Aili pun menerima tawaran Raihan dan segera masuk ke dalam mobil. Kakak mau jemput Pak Kinan ya? Iya, ini kebetulan mobil kantor yang aku bawa. Kemarin pas Pak Kinan dengar berita kecelakaan Queen, pakai mobil kantor ini dan kemarin aku yang bawa pulang. Kenapa nggak sama supir aja? Ya kata Pak Kinan sih sekalian ada yang mau diobrolin sama aku. Oh gitu ya. Oh ya tadi kamu ngapain di depan rumah itu? Aku sama Arka ngontrak di situ Kak. Maksudnya kalian serumah gitu? Enggak. Kita sebelahan kok kontrakannya. Aku sengaja nyari yang dekat sama dia. Aku kan nggak tahu kota ini gimana. Bukannya kamu sama Arka, sama-sama dari Beijing ya? Iya. Kita berteman sejak masih kecil. Oh gitu. Terus dia kemana? Dia 2 hari yang lalu pulang ke Beijing. Lah kamu kenapa nggak ikut? Malah di sini sendiri. Ya aku disuruh nunggu di sini sambil jagain Kak Dira. Katanya dia nggak lama. Maksud kamu jagain Dira? Kan udah ada suaminya, untuk apa dia nyuruh kamu buat jagain Dira? Tanya Raihan dengan penuh rasa curiga. Ya karena Arka sudah menganggap Kak Dira seperti keluarga dan saudara sendiri. Karena yang pertama kali Arka kenal saat di sini ya Kak Dira sama Pak Kinan. Kata Aili dengan hati-hati karena takut keceplosan. Oh begitu ya. Aku pikir si Arka ada rasa sama Dira karena gelagat dan tatapan matanya itu beda. Enggak kok Kak. Arka hanya menganggapnya seperti itu dan tidak lebih. Syukurlah kalau begitu. Karena aku nggak mau kalau sampai rumah tangga Dira berantakan.
Aku sama Dira udah bersahabat lama. Jadi kalau ada yang nyakitin dia, aku pasti akan marah dan ikut campur. Enak banget ya jadi Kak Dira. Banyak banget yang sayang sama dia. Punya suami seperti Pak Kinan, punya anak manis seperti Queen dan punya sahabat-sahabat yang baik kayak Raihan ini. Emangnya kamu nggak punya sahabat? Punya sih, cuma si Arka doang. Aku bukan termasuk orang yang mudah akrab sama orang. Tapi sejak bersama Arka, aku mulai bisa membuka diri dan belajar bergaul. Meskipun Arka sendiri orangnya kayak gitu. Ya dia selalu menganggapku merepotkan dan menjengkelkan. Karena aku manja dan seperti anak kecil. Dia itu udah kayak ibu-ibu tahu nggak kalau kumat cerewetnya, cerita Aili sambil mengerucutkan bibirnya. Hahaha, kamu ini lucu banget sih. Justru aku suka yang kayak kamu, lucu dan gemesin banget, goda Raihan. Wah, kakak modus nih. Kalau si Arka sukanya cewek mandiri dan tangguh. Entahlah si cool boy itu, nyebelin. Pingin banget sekali-sekali dia itu ramah tapi selalu aja ketus dan judes. Iya sih. Dia emang gitu. Mirip banget sama si bos Kinan, sahut Raihan dengan gelak tawanya. Sepanjang perjalanan, mereka habiskan untuk mengobrol dan sesekali mereka tertawa di tengah-tengah obrolan mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di rumah sakit dan segera menuju ruang rawat inap Dira. Pagi, Pak. Sapa Raihan. Pagi, Ray. Halo, Pak Kinan, Kak Dira dan diimut Queen, sapa Aili dengan gaya imutnya. Pagi, Aili, sahut Dira. Pagi juga kakak Aili yang imut, balas Queen. Mendengar sapaan Aili, Kinan memilih cuek sambil memasukkan baju ke dalam tas. Oh ya, kamu beberapa hari ini kok sendirian aja. Mana Arka? Dan kenapa bisa bareng sama Raihan? Tanya Dira. Oh Arka 2 hari yang lalu pergi ke Beijing, Kak. Malam itu juga dia pulang. Tadi aku ketemu Kak Raihan di jalan jadi aku diajakin bareng karena satu tujuan. Baguslah kalau dia pulang, ya semoga aja di sana terus, celetuk Kinan. Mas, udahlah. Jangan gitu. Malam itu pas terakhir aku ngobrol sama dia, tiba-tiba dia keluar kamar gitu aja tanpa pamit.